warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Perkenalkan, nama saya Cihan Gunibala dengan NIM 23123029 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam, tentang keteguhan akidah dan keindahan akhlak dalam ujian kehidupan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah salah satu nabi yang kisah hidupnya diabadikan secara lengkap dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Yusuf ayat 1-111 yang disebutkan sebagai ahsanal qasana, kisah terbaik. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan putra dari Nabi Yakub alaihissalam, cucu Nabi Ishak alaihissalam, dan cicit Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Yusuf dikenal sebagai anak yang tampan, cerdas, lembut hati, dan memiliki akhlak yang sangat baik. Ia sangat dicintai oleh ayahnya karena kesolehan dan kejujurannya. Suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Ketika mimpi itu diceritakan kepada ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam menyadari bahwa mimpi tersebut adalah pertanda masa depan yang besar yang Allah siapkan untuk Yusuf. Namun Nabi Yakub alaihissalam juga memperingatkan Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa iri dan dengki. Sayangnya rasa iri itu sudah tumbuh dari hati saudara-saudara Nabi Yusuf. Konflik dan ujian pertama Nabi Yusuf datang dari keluarganya sendiri. Saudara-saudaranya merasa ayah mereka lebih mencintai Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin. Rasa iri itu berubah menjadi kebencian, lalu berkembang menjadi niat jahat. Mereka merencanakan untuk menyingkirkan Yusuf agar perhatian ayah mereka kembali kepada mereka. Akhirnya mereka mengajak Nabi Yusuf pergi ke padang pasir. Di sanalah Yusuf dilemparkan ke dalam sebuah sumur yang dalam dan gelap. Setelah itu mereka pulang membawa baju Yusuf yang dilumuri darah palsu dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Nabi Yakub sangat bersedih, namun ia tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sumur, Nabi Yusuf tidak berputus asa. Allah Subhanahu wa taala melindunginya hingga ia ditemukan oleh kafilah dagang yang sedang melintas. Yusuf kemudian dijual sebagai budak dan dibawa ke Mesir. Di negeri asing itu, Yusuf hidup jauh dari keluarga dan tanah kelahirannya. Ujian berikutnya datang saat Nabi Yusuf tinggal di rumah seorang pembesar Mesir yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz. Istri Al-Aziz tergoda oleh ketampanan Yusuf dan berusaha mengajaknya berbuat zina. Dalam kondisi yang sangat berat dan penuh godaan, Nabi Yusuf tetap teguh menjaga akidah dan kehormatannya. Ia berkata bahwa ia berlindung kepada Allah dan tidak akan mengkhianati tuannya. Namun karena fitnah dan kekuasaan, Nabi Yusuf justru dipenjarakan meskipun ia tidak bersalah. Dari seorang anak kesayangan menjadi budak lalu menjadi tahanan penjara. Itulah rangkaian ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Puncak ceritanya, di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap berakhlak mulia, sabar, dan menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah. Ia mengajarkan tauhid kepada sesama tahanan dan mengingatkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah. Suatu hari, dua orang tahanan bermimpi dan meminta Yusuf menafsirkannya. Dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Peristiwa ini kemudian menjadi jalan keluar bagi Nabi Yusuf.
Beberapa waktu kemudian, Raja Mesir bermimpi tentang 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir gandum kering. Tidak seorang pun mampu menafsirkan mimpi itu, hingga akhirnya Nabi Yusuf dipanggil dari penjara. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut sebagai pertanda 7 tahun masa subur yang akan diikuti 7 tahun masa paceklik, dan ia juga memberikan solusi penyelamatan ekonomi. Karena kecerdasan, kejujuran, dan ketakwaannya, Nabi Yusuf dibebaskan dan diangkat menjadi pejabat tinggi yang mengelola perbendaharaan negara Mesir. Nilai akidah dan akhlak dari Nabi Yusuf yaitu yang pertama nilai akidah, yang pertama tauhid yang kuat. Ya hanya bergantung kepada Allah dalam segala keadaan. Yang kedua, yakin bahwa ujian adalah bagian rencana dari Allah. Yang ketiga, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, menjaga iman meski berada dalam lingkungan penuh godaan. Lalu nilai akhlaknya adalah sabar. Yang pertama, sabar dalam penderitaan. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Dan yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, rendah hati saat mendapat kekuasaan. Yang kelima, pemaaf kepada orang yang pernah membuat zalim. Penyelesaian cerita dari Nabi Yusuf yaitu saat masa paceklik melanda, saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta bahan makanan. Tanpa mereka sadari, pejabat yang mereka hadapi adalah Yusuf, saudara yang dulu mereka buang ke sumur. Nabi Yusuf tidak membalas dendam, ia justru menolong mereka dan akhirnya mengungkapkan jati dirinya dengan penuh kasih. Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya dan mengajak mereka untuk membawa ayahnya ke Mesir. Akhirnya Nabi Yusuf dipertemukan kembali dengan Nabi Yakub alaihissalam. Mimpi masa kecil Nabi Yusuf pun terwujud. Semua keluarga berkumpul kembali dalam keadaan damai dan penuh syukur. Pesan moral dari cerita Nabi Yusuf yaitu ujian hidup adalah jalan menuju kemuliaan. Yang kedua, iman dan akhlak harus berjalan seimbang. Yang ketiga, kesabaran akan membuahkan pertolongan Allah. Yang keempat, dendam hanya melahirkan kehancuran, sedangkan maaf melahirkan kemuliaan. Dan yang kelima, tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang bertakwa. Sumber kisah dari Nabi Yusuf adalah Al-Quran Surah Yusuf ayat 1-111, Tafsir Ibnu Katsir, dan yang ketiga Tafsir Ilmu Al-Misbah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.